Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Baik, pada hari ini Jumat tanggal 16 Mei 2024, ya, saya berada di Kabupaten Tanah Datar. Ya, kita akan datangi lokasi yang terkena dampak banjir bandang lahar dingin yang terjadi Sabtu tanggal 11 kemarin. Ya, jika sebelumnya kita sudah datangi beberapa tempat di Kabupaten Agam, ya sekarang kita berada di Kabupaten Tanah Datar, tepatnya di Nagari Paninjauan, ya teman-teman. Kita tadi masuknya di simpang Nagari Paninjauan. Kalau kita lurus tadi langsung ke Batu Sangkar, ya. Informasinya di kawasan ini juga cukup lumayan parah, ya teman-teman. Ada 2 rumah warga yang hanyut dan juga dua jembatan yang putus, ya. Nah, ini kita sudah sampai di lokasi. Ya, di kawasan ini informasinya ada 2 rumah yang hanyut, teman-teman. Tapi alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Dan ada 2 jembatan yang putus. Nanti kita naik ke atas sana nanti, teman-teman. Ya, di sana kita lihat kolam salah satu rumah warga yang sudah penuh oleh lumpur dan kayu-kayu yang cukup banyak sekali, dan sedang dibersihkan oleh para relawan. Ya, ini nama daerah kecilnya Batu Banyak, ya, Nagari Paninjauan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Dan alhamdulillah pada hari ini cuaca cukup cerah sekali, bahkan cenderung panas, ya. Mudah-mudahan tidak turun hujan. Kita takutnya nanti terjadi longsor susulan, karena prediksi dari BMKG sampai masih ada potensi gempa banjir lahar susulan karena curah hujan yang cukup tinggi sampai tanggal 22 bulan Mei 2024. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Oke, teman-teman, kita lanjut ke atas.
Ya, ini adalah salah satu sungai yang berhulu di puncak Gunung Merapi. Sungai di Nagari Paninjauan ya, teman-teman. Ya, kita lihat banjir lahar dingin merusak area ladang dan persawahan masyarakat. Kita lihat teman-teman, dan juga ada beberapa pohon kelapa yang tumbang, dan juga terlihat batu-batu besar teman-teman. Ya, di sini terlihat teman-teman ada satu rumah yang rusak parah ya, nyaris roboh teman-teman. Kita lihat ini akibat derasnya hantaman banjir lahar yang datang dari atas Gunung Merapi ini teman-teman. Kita lihat banyak sekali material lumpur bercampur dengan kayu dan juga batu-batu yang cukup besar. Nih. Ini ada orang anu nih. Ini ada orang jadi korban nih. Korban ini Ini ada tuh. Ini barang-barang ini sudah ni tak di dalam. Iya, munde itu sama ini dah ini. Munde. Jalan seronyo badan. Kadai apa rumah ni? Itu rumah dah, siapa kadai? Rumah awak rumah. Oh, ke rumah ni. Iya. Munde. Masuk aja ke dalam kau ya? Enggak masuk ayo dah tentang dia adang. Itu kancang dari sekolah. Kau kadai kau, kadai habis. Tapi itu. Dia barang-barang lebih saya keluar. Munde. Badan tu sama ini. Sebabnya mendadak jam Iya. jam berapa ni? Dah 10 malam. 10 malam ya. Raya kadang-kadang Rabu biasa kan orang situ nak heran dia dah kan dah biasa gitu. Ya ya ya. Cuma datang tu luar biasa sudah. Ada batu-batu kadang kan ni? Lebih ke apa sudah pohon-pohonan Ya pohon banyak ya. masih ada di dalam masih buatan. Ya, mudah-mudahan kau ada dapat rusak balik mana dari pemerintah bisa ada nak. Mas datang. Ya, lari datanya. Jadi datang bupati dari. Barang rumah yang kena sekolah ni. Si kucing di bawah kucing dah daftar banyak. Oh di bawah kok. Oh di simpang no tadi tu. Sakit kan dah. Oh iko. Pohon tu siap batang apa tu? Oh iya. Data yang nak pintu je konsen tu tinggal. Iya iya iya. Lah di daftar berarti. Wah ini banyak-banyak bersabar ni musibah nak. Kau nak ni? Iya. Berapa orang nak? Anak apik dah. Be. Saya tambah. Mudah-mudahan sabar-sabar banyak.
Jatih itu ada jembatannya nih. Untuh ke Baya. Iya, aduh. Duo ke Baya. Dua arah ke apa ke pasar. Oh, ke pasang. Iya. Iya. Jalan nih Cicalis itu nih. Iya. Nah, jadi ini teman-teman, ini adalah warung yang sudah hanyut ya. Nah, ini adalah rumah dan sudah didata oleh Pak Bupati teman-teman. Ya, mudah-mudahan dapat segera bantuan ya dari Bupati. Ini sepertinya rusak berat ya. Ada kayu juga di dalam rumah ini. Beli nih. Ya, kita lanjut ke atas teman. Informasinya ada 2 jembatan yang roboh ya di atas. Ya, kita lanjut. Nah, ini kita lihat teman-teman, area ladang masyarakat yang punah disapu banjir lahar. Ini tanaman cabai ya, aman ya teman-teman, karena berada di dataran tinggi. Cukup luas sekali di sini. Wow, mantap. SD 3 Nagari Paninjauan, Kecamatan 10 Koto ya, Kabupaten Tanah Datar. Ya, kita sudah sampai. Kita lihat teman-teman, inilah jembatan yang putus di Nagari Paninjauan, Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar. Ini bahaya juga nih teman-teman.
Sungainya cukup dalam sekali, kita lihat teman. Ya, mudah-mudahan bisa segera diperbaiki. Oke teman-teman, kita lanjut. Pak, di mana jembatan runtuh, Pak? Oh, Cikoi, Pak. Oh. Iya, Pak. Iya, Pak. Di bawah ada jembatan runtuh. Oh. Barang? Tidak ingin jejak lihat. Ada jembatan darurat ya. Parah ya. Kita lihat teman-teman, di sini satu unit jembatan roboh ya, dihantam derasnya banjir bandang lahar dingin Gunung Merapi yang terjadi pada Sabtu malam tanggal 11 Mei 2024, dan ini sudah dibuat untuk sementara jembatan darurat untuk lalu lintas masyarakat ya. Untuk sementara hanya bisa lewat ya, sepertinya lewat motor ya teman-teman, hanya bisa dilewati oleh motor. Dah. Ya teman-teman, kita lihat ada betonnya masih terlihat di dasar air ya teman-teman, sudah hancur. Ya, kalau di kawasan ini kita lihat sungainya lumayan cukup dalam teman-teman. Nah ini cukup dalam sekali, tapi sepertinya kalau sudah sampai ke daerah pemukiman padat penduduk, nah ini saluran airnya sudah dangkal dan sangat kecil sekali. Bahkan di tepi sungai tersebut sudah berdiri bangunan-bangunan tempat tinggal masyarakat semi permanen. Nah itu yang membuat aliran air jadi tersumbat teman-teman. Ya mudah-mudahan untuk ke depan pemerintah menertibkan untuk tidak mengizinkan warga yang membangun rumah
atau bangunan toko ataupun warung di pinggir aliran sungai ini. Oke teman, kita lanjut. Ya, kita lanjut ke Nagari Aiange ya. Di sana juga mengalami kerusakan yang cukup parah.